Ledakan emosi setelah pengumuman eliminasi. Pengumuman bahwa Shakira Sidrap tersenggol di top 7 Dangdut Academy 7 langsung meledakkan ruang digital Indonesia. Bukan sekedar trending, tetapi benar-benar mengguncang tensi fans lintas daerah. Ribuan komentar mengalir dalam hitungan detik membentuk dua kubu besar, yang merasa keputusan itu adil dan yang menganggapnya sebagai kejanggalan terbesar musim ini. Bagi banyak pendukung, penampilan Shakira tidak menunjukkan tanda bahwa ia layak keluar. Vokalnya stabil, cengkoknya bersih, dan koreografinya rapi. Namun realita berkata lain, virtual gift yang biasanya menjadi penyokong utama justru melemah drastis. Sementara itu, tim redaksi Indo Hot Newsroom mencatat bahwa sebagian fans dari kontestan lain bahkan sudah menyuarakan ketidaksukaan terhadap dominasi Sulsel sejak beberapa minggu sebelumnya. Eliminasi Shakira seketika dianggap sebagai titik ledak dari emosi publik yang sudah lama menumpuk. Penampilan baik tetapi tetap tersungkur. Bila dilihat dari sisi teknis, malam itu Shakira sebenarnya memberikan salah satu performa yang paling stabil sepanjang perjalanannya di DA7. Ia tampil dengan vokal matang, nada bersih, dan penghayatan yang tidak berlebihan. Namun standar panggung ternyata berubah menjadi lebih ketat kepadanya. Meski dua peserta lain mengalami pitch meleset lebih parah, Shakira justru yang disingkirkan. Para penonton mempertanyakan hal ini, terutama karena sebelumnya Shakira sudah unggul dari sisi gift selama berbulan-bulan. Namun ada hal lain yang terekam kamera, tekanan mental. Bocoran video backstage menunjukkan Shakira menangis sebelum tampil. Tekanan ekspektasi daerah dan rasa takut mengecewakan pendukung terlihat jelas. Semua itu memperlihatkan bahwa di balik panggung, pertarungan mental Shakira jauh lebih berat daripada apa yang terlihat di layar TV. Virtual gift anjlok, kebetulan atau pola yang terencana. Penurunan gift Shakira menjadi isu paling panas. Sulsel selama ini dikenal sebagai basis gifting paling loyal dan masif. Tetapi malam itu angka Shakira turun hingga lebih dari 70%. Sesuatu yang secara statistik hampir mustahil tanpa kejadian besar. Yang lebih janggal lagi, penurunan ini terjadi hanya 11 menit setelah penampilannya. Sejumlah fans melaporkan adanya lag atau gift yang tidak masuk. Tetapi hingga kini tidak ada pernyataan resmi dari Indosiar. Kondisi itu memicu spekulasi, apakah ada sabotase sistem, boikot diam-diam, atau memang fans sudah lelah. Data gift yang tiba-tiba turun begitu drastis membuat publik curiga bahwa ada faktor eksternal selain sekedar performa. Apalagi beberapa komentar publik menyebut adanya pihak yang diuntungkan jika gift Shakira melemah di babak ini. Sentimen regional dan pecahan fanbase yang memanas. Shakira sejak awal sudah membawa beban tak terlihat, fanbase besar yang dianggap mengancam kontestan lain. Sulsel yang terkenal loyal dan bergerak 24/7 menciptakan kecemburuan di beberapa wilayah lain. Ketika Shakira beberapa kali tetap aman meski tampil kurang maksimal, sentimen negatif mulai tumbuh. Ada pula kelompok pecahan fanbase yang aktif memprovokasi, mengatakan Shakira dianggap terlalu sering diselamatkan gift. Pada babak top 7, atmosfer itu pecah menjadi amarah terbuka. Komentar personal, body shaming, dan hinaan terhadap daerah membuat suasana makin panas. Fenomena ini menunjukkan bahwa DA7 tidak lagi hanya soal vokal dan penampilan, melainkan juga persaingan emosional antar wilayah yang semakin membara. Juri memuji, netizen menghakimi, standar ganda di panggung. Dalam penilaian resmi, juri memuji teknik vokal Shakira yang matang dan berkelas. Namun, setelah kamera berhenti merekam, terlihat beberapa juri berdiskusi cukup serius. Menurut sumber internal studio, ada dua catatan utama. Penghayatan dianggap aman dan beberapa bagian lagu dinilai kurang menonjol. Namun, publik mempertanyakan konsistensi standar ini, sebab dua peserta lain dengan kesalahan lebih jelas tetap lolos. Dari sudut pandang banyak fans, standar untuk Shakira terasa jauh lebih berat. Ini memperkuat narasi bahwa penilaian publik dan juri berada pada dua dunia berbeda. Netizen semakin terpancing ketika cuplikan analisis nada menunjukkan bahwa suara Shakira sebenarnya paling stabil di antara beberapa kontestan lain. Viral hashtag Shakira out,
Kebencian spontan atau opini yang digiring? Tagar hashtag Shakira out mendadak trending hanya dalam 30 menit. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah jenis komentar yang muncul. Banyak yang melewati batas kritik wajar dan berubah menjadi serangan personal. Dari komentar udah cantik doang hingga cocok pulang, bahkan hinaan fisik. Lebih jauh, tim redaksi menemukan puluhan akun bot yang memposting komentar bernada provokasi secara berulang dan terkoordinasi. Ini bukan lagi sekedar netizen emosional, tetapi indikasi bahwa opini publik sedang digiring. Dengan algoritma platform yang sensitif terhadap interaksi, komentar negatif kemudian diperkuat dan menyebar luas, membuat Shakira menjadi sasaran empuk. Sidrap meledak, fanbase daerah bergerak balik. Ketika nama Shakira resmi diumumkan sebagai peserta dengan skor terendah, masyarakat Sulsel, khususnya Sidrap, meledak bak bom waktu. Grup WA komunitas, forum daerah, hingga warkop-warkop langsung penuh dengan diskusi panas. Banyak warga senior menilai suara Shakira kelas final, bukan kelas tersenggol. Sementara fans muda percaya bahwa ini bukan soal bakat, tetapi soal entertainment dan drama kompetisi. Sejumlah influencer Sulsel menuding adanya perbedaan perlakuan terhadap kontestan dari luar Jawa. Tuduhan itu viral dan memicu perdebatan besar. Meskipun belum ada bukti valid, narasi tersebut terlanjur membakar emosi publik. Bupati Sidrap angkat bicara, ada hal yang janggal. Untuk pertama kalinya dalam sejarah DA7, seorang pejabat daerah turun memberikan pernyataan resmi. Bupati Sidrap menyebut bahwa pihaknya menghormati hasil kompetisi, tetapi tetap mempertanyakan transparansi sistem penilaian. Shakira adalah aset daerah dan simbol generasi muda Sidrap, ujarnya. Nada suaranya terdengar kecewa namun tetap elegan. Beliau juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mendukung penuh karir Shakira di industri musik, termasuk kemungkinan memberikan beasiswa seni dan fasilitas produksi konten. Pernyataan sang bupati dianggap sebagai sinyal bahwa tersenggolnya Shakira bukan sekadar isu hiburan, melainkan sudah menyentuh harga diri daerah. Analis musik turun tangan. Secara teknis, dia masuk 3 besar. Gelombang pembelaan terhadap Shakira semakin besar ketika sejumlah analis musik nasional membuat kajian teknis atas penampilannya. Dari timbre suara, stabilitas nada, hingga kontrol vibrato, Shakira dinilai berada di papan atas malam itu. Bahkan seorang arranger Indosiar anonim mengatakan bahwa bila penilaian murni berdasarkan performa, Shakira tidak mungkin berada di zona bahaya. Fans menyebut hasil malam itu sebagai anomali yang terlalu mencolok. Ditambah lagi, penurunan GIF yang tidak wajar membuat dugaan publik semakin mengarah pada adanya faktor eksternal yang mempengaruhi outcome. Shakira tidak kalah, ia dipindahkan ke arena lebih besar. Meski tersenggol, mayoritas publik justru percaya karir Shakira tidak akan berhenti di sini. Banyak alumni DA yang tersintir lebih awal justru menjadi bintang besar setelah keluar dari kompetisi. Shakira punya paket lengkap, wajah cantik, warna suara khas, karakter panggung, dan basis fanbase yang solid. Kini, tanpa regulasi kompetisi yang ketat, ia memiliki kebebasan untuk berkembang tanpa batas. Fenomena dukungan lintas daerah pasca eliminasi juga menunjukkan bahwa Shakira sebenarnya telah memenangkan hati rakyat. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia pantas tersenggol, tetapi apakah Anda siap menyaksikan kebangkitan besar Shakira Sidrap di panggung nasional.